Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi dan memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berikut adalah poin-poin penting yang akan kita pelajari di materi kali ini. Yang pertama adalah peta pendaratan pasukan Jepang di Pulau Jawa. Kemudian proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Lalu ada sifat pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah kuis serta penugasan. Ini adalah peta pendaratan pasukan Jepang di Pulau Jawa. Bisa lihat keterangannya di situ, tanda panah menunjukkan gerakan tentara Jepang. Yang kita bisa lihat bahwa ada beberapa jalur laut yang mereka gunakan untuk bisa tiba di Pulau Jawa. Dari jalur utara atau dari Kalimantan, mereka lanjut perjalanannya ke Pantai Juana. Dari Pantai Juana, mereka ke Lasem, kemudian dari Lasem ke Surakarta, dan akhirnya tiba di Cilacap. Kemudian yang dari arah barat atau Pulau Sumatera dengan melewati Selat Sunda, mereka tiba di Pantai Banten. Kemudian dari Pantai Banten ada dua arah, ada yang menuju Jakarta, ada yang menuju Bogor. Kemudian di pantai yang lain, yaitu di Eretan, mereka tiba di Eretan langsung menuju ke Subang. Kemudian dari Subang, mereka menuju ke Bandung dan berakhir di Cilacap. Sehingga mereka yang dulunya terbagi-bagi dari berbagai arah, mereka berkumpul kembali dalam satu lokasi, yaitu di daerah Cilacap. Berikut adalah proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Dimulai dari tanggal 7 Desember 1941, saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii, yang merupakan gerakan invasi atau aksi militer Jepang untuk menguasai kawasan Asia Tenggara. Setelah itu di tahun berikutnya, antara Januari dan Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, yang dulunya adalah Kalimantan Timur, namun sekarang sudah menjadi ibu kota Kalimantan Utara, dan Samarinda, yang waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Di saat yang sama pula, sekutu membentuk komando gabungan yang bernama ABDACOM, atau American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales yang berpusat di Bandung. Setelah itu, di bulan berikutnya, tepat 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, di Teluk Banten, yang kemudian di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Beberapa hari setelah itu, tanggal 5 Maret tahun yang sama, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang dan berhasil menguasai beberapa wilayah di Pulau Jawa. Setelah itu, beberapa hari kemudian, 8 Maret tahun yang sama, yaitu 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang yang dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat, di mana Gubernur Jenderal Cardan Starkenborg dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut, dan Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Di slide ini dibahas tentang sifat pendudukan Jepang. Yang pertama, dilihat dari kehidupan ekonomi. Ada beberapa poin penting di sini, ada 4 poin penting, yaitu 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer atau Gunseikan langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang itu ditutup. Lalu, perkebunan gula, jarak, karet, teh, dan kina terus diberdayakan untuk perang.
Mengapa? Dikarenakan komoditas ini sangat mendukung Jepang dalam menyiapkan akomodasinya dalam berperang. Jepang juga mendirikan beberapa bank setelah melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Bank apa saja kah itu? Yang didirikan oleh Jepang. Yang pertama, Mitsui Ginko, lalu Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan Kana Ginko. Selain itu, penduduk juga dipaksa menyerahkan tenaganya serta hasil bumi sehingga penduduk mulai kekurangan gizi, kesengsaraan mulai merajalela, kesehatan jauh menurun, dan mayoritas penduduk mengalami penderitaan. Kemudian dilihat dari kehidupan sosial, ada 3 poin penting di sini yang adik-adik perlu ketahui. Yang pertama adalah Jepang menerapkan 3 kebijakan untuk kepentingan perangnya, yaitu Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke wilayah Indonesia. Lalu Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan dan menghapus sistem pendidikan kelas sosial warisan Belanda. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan Jepang bercirikan militerisme, yang mana setiap pagi seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigayo, kemudian harus mengibarkan bendera kebangsaan Jepang atau Hinomaru, dan menghormati Kaisar Jepang atau Seikirei. Lalu siswa-siswi zaman penjajahan Jepang juga harus melakukan Daitoa. Apa itu Daitoa? Yaitu sumpah setia pada cita-cita, Asia Raya, dan wajib melakukan senam Jepang atau Taiso, serta harus latihan fisik kemiliteran. Yang ketiga adalah para pemuda dan orang tua diwajibkan menjadi romusa untuk mengerjakan proyek Jepang, baik yang berada di Jawa, di luar Jawa, hingga keluar wilayah Indonesia. Selain itu, ada ribuan romusa juga dari berbagai daerah di Indonesia dikirim ke berbagai medan perang, sehingga banyak dari rakyat Indonesia yang gugur di medan perang. Sekarang kita berada di poin terakhir pada materi kependudukan Jepang di Indonesia, yaitu kuis dan penugasan di rumah. Kuis ini memberikan 4 pertanyaan yang dimana adik-adik harus jawab secara tepat melalui voice note lalu dikirim langsung ke dalam grup WhatsApp. 3 penjawab pertama dengan jawaban yang tepat, Ibu akan berikan penghargaan berupa tanda bintang. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama adalah, sebutkan 3 jalur laut pendaratan pasukan Jepang di Pulau Jawa. 2. Apakah kepanjangan dari Abdacom? 3. Sebutkan nama-nama bank yang didirikan Jepang pada masa itu. Dan terakhir, apakah yang dimaksud dengan Kimigayo dan Hinomaru? Nah, kuis ini silakan adik-adik cari jawabannya di slide sebelumnya. Lalu penugasan di rumah, yaitu adik-adik diminta membuat penalaran berbentuk tulisan tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia yang dibuat dalam bentuk PDF. Jelas? Baiklah adik-adik, Ibu ucapkan selamat mengerjakan dan tetap jaga protokol kesehatan meskipun di rumah ya. Demikianlah adik-adik materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.